Sudah lancar videonya. Ya, oke. Sudah masuk ke Facebook. Ya, oke. Oke. Kita akan mulai ya. Bentar. Kita akan mulai ini materi kita untuk hari ini adalah estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Tidak akan mungkin saya bahas hari ini seluruhnya karena estimasi parameter aja sudah banyak ya. Saya akan bagi dan itu besok akan kita lanjutkan lagi. Kita akan share screen dulu. Sudah tampak kan ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Sip. Mana nih halaman pertama? Oke, kita masuk ke estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Nah, ini adalah materi yang jadikan tugas kelompok kalian. Dan pengen tahu aja gitu, rasanya gimana gitu. Kalian bikin video itu seperti apa. Dan kalau kalian tahu itu sulit gitu ya, makanya dari sini filosofinya adalah ketika kalian mendapatkan suatu ilmu apapun ya, dari nggak hanya dari YouTube atau apapun gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan untuk mengucapkan terima kasih atas ilmu tersebut? Coba, kemarin kalian udah bikin video itu sulit nggak menurut kalian? Nggak mengalami kesulitan kan? Sulit apa enggak? Coba pengen tahu. Jawab dulu deh. Ada mengalami kendala nggak ketika pembuatan materi? Ya, siapa mau ngomong? Nggak apa-apa. Nah, nggak mudah kan? Apalagi kalau materinya itu banyak hitung-hitungan, banyak angkanya, ngetik angkanya aja tuh ribet, simbol-simbolnya kan ribet gitu. Nah, makanya jika kalian itu diberikan sesuatu gitu ya, materi dalam bentuk YouTube gitu. Adabnya orang dalam berilmu itu adalah kalian berucapan terima kasih. Bisa mungkin kalian like gitu ya, atau kalian apresiasi, seperti itu. Itu kembali di diri kalian sendiri sih. Kalau saya pribadi seperti itu. Kenapa? Karena saya merasakan repotnya membuat video, membuat materi gitu ya. Jadi setiap kali saya dapat materi, pasti saya mengucapkan apresiasi, minimal saya like gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu filosofi yang ingin saya tanamkan kepada kalian, bahwasanya rasa terima kasih itu bukan untuk si pembuat bukan, tapi untuk diri kalian kembali gitu. Cerminan bagi kalian bagaimana agar supaya ilmu itu bermanfaat bagi kalian gitu. Adab orang berilmu seperti itu gitu. Bukan untuk kita ya, mungkin katakan si pembuat untuk dihargai, tidak. Insya Allah amalannya sudah jadikan amalan jariah tanpa kalian like atau subscribe atau kalian komen yang baik. Tapi ini sebenarnya kembali ke kalian gitu. Dan enak loh kalau kalian tuh jadi orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan. Amal jariah kalian itu akan mengalir sampai ke cucu kalian gitu. Selama yang diberikan itu manfaat ya. Jadi sampai kapanpun kalau nanti kalian sudah tua bahkan meninggal dan ini merupakan materi yang bermanfaat, itu akan diulang-ulang terus oleh anak cucu kita. Itu kan amal jariah gitu. Kalau kalian kurang sedekah, gitu kan, kalian itu zakatnya masih kurang gitu kan, ini salah satu upaya sebenarnya. Oke, kita lanjutkan ya, kita mulai dari estimasi parameter. Nah, kemarin kita sudah singgung bahwa fokus dari statistik deskriptif itu kan hanya mengenai pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan penyajian sebagian
atau seluruh data pengamatan, ya, tanpa pengambilan kesimpulan. Nah, misalnya nih, seorang dokter membuat diagnosis terhadap suatu penyakit berdasarkan data hasil pemeriksaan tekanan darah, suhu, warna kulit, denyut nadi, gitu ya. Nah, kemudian gambaran deskriptif tentang keluhan mengenai keadaan pasien. Nah, seandainya ada pemeriksaan ini diperoleh data bahwasanya pasien punya tekanan darah, misalnya tekanan darahnya 160/90, itu lumayan tinggi ya. Suhu badannya 40 derajat Celcius, warna kulitnya memerah gitu kan. Kemudian keluhannya panas meriang. Nah, kira-kira ya, apakah dari data tersebut si dokter itu bisa membuat kesimpulan ya bahwa si pasien itu sedang terjangkit demam berdarah? Kira-kira bisa nggak itu disimpulkan kena itu merupakan suatu DBD gitu? Ya tentu tidak boleh seperti itu gitu ya. Karena ya banyak beberapa penyakit itu ciri-cirinya sama gitu atau hampir sama, yang panasnya sekian, kemudian kulitnya memerah, tekanan darahnya juga tinggi, bisa seperti itu gitu ya. COVID pun juga bisa seperti itu gitu. Kalau misalnya langsung ditembak itu DBD, dikasih obat DBD gitu, bisa bahaya kan. Nah jadi ya data pemeriksaan yang diperoleh dokter tersebut itu sebenarnya masih dalam fase yang namanya fase deskriptif, yaitu fase untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pasien pada saat itu. Belum ya memberikan suatu kesimpulan final mengenai jenis penyakit dari pasien tersebut. Nah, dalam hal ini kita butuh fase kedua, yaitu fase yang namanya fase yang dalam statistika yang berkenaan dengan pengambilan kesimpulan mengenai keseluruhan dan berdasarkan data sampel. Nah, untuk itu pasien perlu ya diperiksa darahnya. Biasanya kalau sudah 2 hari itu makanya kita periksa darah gitu ya. Kenapa? Karena darah itu adalah merupakan sampel dari populasi darah-darah kita gitu kan. Ya, populasi dari keseluruhan. Jadi sampel darah yang diambil itu merupakan sampel dari keseluruhan darah gitu. Nah, misalnya dari darah tersebut, sampel darah tersebut menunjukkan bahwasanya kadar trombositnya itu sangat rendah gitu kan, maka mungkin bisa kita simpulkan bahwasanya terjangkit penyakit demam berdarah gitu. Nah, fase yang inilah yang disebut dengan inferensial gitu, atau teknik statistika yang memungkinkan atau memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan dan membuat generalisasi prediksi dari sedikit sampel dari data yang lebih banyak dari sampel yang lain. Jadi dari darah yang ada di darah di badan kita gitu. Dari ngambil setetes darah ya, itu bisa untuk menyimpulkan secara general gitu. Nah, ini yang disebut dengan fase inferensial. Nah, jadi apa yang disebut dengan statistik inferensial? Statistik inferensial itu adalah statistika yang digunakan untuk membuat kesimpulan tentang sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar itu apa? Berarti populasi ya, berdasarkan pengamatan atas sesuatu yang kecil atau sampel ya, tapi sampel nggak boleh sembarangan, itu yang memang harus yang mewakilinya gitu. Nah, secara garis besar statistika inferensial ini mempunyai 2 fungsi penting ya. Fungsi yang pertama adalah sebagai pendugaan atau estimasi dari parameter populasi. Kemudian yang kedua adalah untuk pengujian hipotesis berdasarkan data sampel. Nah, berdasarkan kedua fungsi ini dilakukan perhitungan-perhitungan terhadap hasil pengukuran data sampel. Nah, dalam analisis data, anggota sampel yang terpilih secara acak itu disebut dengan yang namanya unit analisis ya. Nah, oleh karena itu untuk mengawali pembahasan ini ya, terlebih dahulu kita akan bahas dulu apa yang disebut dengan pengertian parameter dan populasi dan sampel. Nah, oke. Nah, menurut Agung 2003 ya, populasi itu adalah himpunan
semua individu yang dapat memberikan data dan informasi untuk suatu penelitian. Gitu ya. Nah, sedangkan sampel itu adalah himpunan bagian atau sebagian populasi yang karakteristiknya benar-benar diselidiki. Nah, karakteristik populasi ini harus terwakili dalam sampel. Nah, itu ciri sampel yang baik gitu ya. Misalnya nih dalam bidang hukum ya, apabila ciri populasi tersebut itu terdiri dari pengacara, jaksa, hakim gitu ya, tersangka gitu, terdakwa gitu. Ada saksi, ada barang bukti gitu kan, ada lembaga pemasyarakatan, berarti sampelnya adalah bagian dari himpunan tadi. Misalnya kumpulan dari pengacara-pengacara atau kumpulan dari pengacara dan jaksa gitu. Jadi harus di situ, nggak boleh masukin bu guru, nggak boleh gitu. Kecuali kalau bu gurunya tersangka, gitu ya. Tapi nggak boleh di luar dari populasi, gitu ya. Begitu juga di bidang pendidikan, gitu. Misalnya ada siswa, ada guru, ada kelas, ada sekolah, ada dinas pendidikan dan lain-lain. Berarti sampel yang terpilih itu harus memuat ke semua ciri dari karakteristik tersebut, gitu. Nah, dalam hal ini kita harus memperhatikan yang namanya keterwakilan atau representativeness gitu, sampel dari populasi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan keterwakilan ini. Yang pertama adalah sampel yang mewakili populasi itu harus diambil secara acak, sedemikian sehingga setiap anggota populasi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Kemudian yang kedua, jumlah sampel yang terpilih itu ditentukan oleh besarnya populasi dan keragaman dari populasi. Sehingga ya, besarnya populasi itu tidak serta-merta mengakibatkan besarnya sampel yang akan diambil, tetapi juga memperhatikan yang namanya derajat keragaman populasi. Jadi, kalau semakin seragam suatu populasi, maka sampelnya akan semakin kecil, gitu maksudnya. Kalau populasinya nggak seragam, beda-beda, sampel yang diambilnya harus banyak. Kasusnya tadi misalnya ada jaksa, ada pengacara, ada hakim, tersangka, terdakwa, itu kan variasinya banyak gitu kan. Berarti kamu tuh harus mengambil sampel yang baik, itu adalah sampel dari sebagian dari satu misal pengacara, satu jaksa, satu hakim, satu tersangka, satu saksi gitu, seperti itu. Itu sampel yang baik gitu ya. Atau kalau misalnya cuman pengacara aja ya sudah, atau pengacara dan jaksa aja ya udah, kita bisa ngambil lebih sedikit gitu. Jadi disinilah yang dimaksud dengan semakin sedikit keseragaman atau varians dari populasi, maka akan semakin kecil juga sampel yang diambil. Kemudian yang ketiga adalah hal yang perlu diperhatikan tentang keterwakilan ini. Yang ketiga adalah presisi yang dikehendaki dari penelitian, mau presisi berapa. Makanya nanti kita kenal yang namanya interval konfidensi. Tingkat keyakinannya mau berapa sih gitu. Karena kalau semakin mendekati 100% itu tingkat keyakinannya semakin besar gitu. Dan kalau dia itu lebih menjauhi 100% berarti tingkat kepercayaannya akan semakin kecil gitu. Jadi makin tinggi presisi yang dikehendaki, semakin besar jumlah sampel yang dibutuhkan. Jadi kalau kamu pengen mendekati 100%, berarti jumlah sampelnya juga harus banyak, gitu. Tapi kalau jumlah sampel kamu terbatas sedikit, berarti tingkat kepercayaan kamu akan nggak banyak, gitu. Ya, misalnya pada kasus sensus gitu ya. Nah, kalau sensus ini presisi itu menjadi mutlak gitu. Karena yang namanya sensus itu kan yang diteliti adalah keseluruhan populasi, beda dengan survei gitu. Nah, sensus itu tingkat presisinya itu mutlak gitu. Karena dia pasti yang dilihat adalah populasinya gitu. Kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan di sini adalah rancangan analisis yang akan digunakan gitu. Nah, ada banyak rancangan analisis ya. Tapi di situ yang harus diperhatikan, rancangan analisis yang perlu diperhatikan di situ itu adalah besarnya N-nya, besar sampel yang mau digunakan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke parameter dan statistik. Nah, kemarin kalian itu sudah belajar cari yang namanya standar deviasi populasi, standar deviasi sampel, mencari rata-rata populasi, mencari rata-rata sampel gitu kan. Nah, dari situ mungkin kalian belum terlalu ngeh ya mengenai simbol-simbol gitu.
masih ditabrak-tabrak aja deh pakai X bar untuk populasi, padahal nggak boleh. X bar itu miliknya untuk sampel gitu. Pakai yang namanya sigma, ini namanya sigma ya, ini sigma ya bacanya, atau tau ya, kadang orang bacanya tau berarti sigma gitu. Itu ditabrak aja, dikasih ke sampel, bukan, kalau dia sampel tuh S gitu. Boleh, saya masih toleransi deh, nggak apa-apa. Tapi untuk selanjutnya itu bakal masalah kalau kalian tidak bisa membedakan, karena antara parameter populasi dengan sampel pada statistik ya, namanya statistik ya. Jadi ini bukan sampel, ini namanya statistik. Nah, bukan statistika, statistik nih, kurang huruf A-nya dihilangkan. Jadi kalau di populasi namanya parameter, di sampel namanya statistik. Ini harus dibedakan, nggak boleh dipukul rata gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini, kalau untuk rata-rata ya, kalau untuk populasi itu simbolnya adalah mu, gitu ya. Untuk statistik pada sampel simbolnya ada X bar. Ya, itu beda. Kamu sudah tahu populasi sudah selalu sampel, kalau kamu tabrak-tabrakin itu bahaya. Kemudian standar deviasi itu sigma, kalau di statistik dia S. Kalau varians ragam ya, dia sigma kuadrat. Kalau di statistik sampel dia S kuadrat. Kalau di korelasi, korelasinya parameter populasi itu namanya adalah rho. Namanya nih rho ya. Kalau pada statistik sampel dia R. Kalau proporsi simbolnya parameter itu adalah theta. Ini theta bacanya. Kalau proporsi pada statistik atau sampel dia P kecil. Kalau regresi dia beta. Ya, simbolnya pada parameter beta. Kalau pada sampel dia B. Gitu. Sekarang kita lanjutkan. Nah, pada dasarnya gitu ya, pada dasarnya kesimpulan tentang populasi itu dinyatakan dalam bentuk estimasi atau pendugaan terhadap satu atau beberapa parameter gitu. Karena umumnya kita bekerja pada sampel ya, maka harga statistik dari suatu sampel itulah yang membuat estimasi parameter di populasi gitu. Makanya kalau kita bicara mengenai estimasi parameter, berarti nilai yang diambil itu adalah nilai sampelnya. Berarti bukan parameter, statistiknya. Statistik kan sampel ya. Itu yang diambil nantinya. Gitu. Nah, sekarang ini ada beberapa rumus ya, standar error ya, dari nilai-nilai parameter yang berbeda gitu. Nah, ini yang pertama adalah kalau sampelnya itu besar, lebih besar dari 30 gitu. Tetapi dia pada rata-rata satu populasi. Jadi satu rata-rata pada populasi yang terbatas. Ya, populasinya bukan populasi tak hingga ya. Jadi populasinya tetap terbatas, tapi dia sampelnya sampel besar. Jadi misalnya kayak 60, 100, 200 gitu ya. Kalau kita ingin mencari standar errornya, ya standar errornya itu rumusnya adalah sigma, boleh baca sigma, boleh baca tau. Sigma X bar, ya jadi dia kan mu ini diduga dengan X bar sama dengan sigma per akar N. Nah, sigma ini kan sudah kita cari kemarin. Kita sudah tahu cara mencari sigma. Sigma kemarin kita cari, sudah tahu kan? Rumusnya itu kan standar deviasi. Ya, standar deviasi dari data. Dibagi akar N. Akar N itu adalah berarti N itu adalah jumlah sampel diakarkan. Itu rumusnya standar error untuk satu rata-rata pada populasi terbatas. Kemudian kalau dia populasinya terbatas tapi sampelnya dikembalikan. Nah, jadi rumus yang tadi, rumus standar errornya tinggal dikalikan dengan akar dari N besar. N besar itu berarti jumlah populasi ya. Jadi kalau populasinya 100, sampel yang diambil misalnya 20, berarti N besarnya 100, N kecilnya 20, berarti 100 dikurangi 20, 80 per 100 kurangi 199, begitu ya. N besar itu populasi. Kemudian kalau untuk sampel N-nya lebih besar sama dengan 30 untuk dua rata-rata. Nah, dua rata-rata itu berarti kita ada dua mu, ada mu1 dan mu2. Nanti rumusnya sebagai berikut nih.
sigma mu1 dikurangin mu2 sama dengan akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Nah, itu untuk N yang nilainya lebih besar daripada 30. Ya. Nah, kemudian kalau dia N-nya kurang dari 30, bagaimana untuk mencari estimasi standar error pada rata-rata? Ini, yang baris ini. Ya. Nah, kalau dia kurang dari 30 berarti sampelnya kecil, ya. Yang dipakai itu adalah bukan sigma lagi tapi S. Ingat kan kemarin sudah diajarin cari S, standar deviasi pada sampel itu kan apa rumusnya kemarin? N-nya dikurangi 1 ya, seper N kurangi 1 sigma dalam kurung XI dikurangi X bar dalam kurung kuadrat. Tapi diakarkan ya, karena dia standar deviasi. Kalau nggak diakarkan namanya adalah ragam atau varian. Ya, itu di bab 1 kemarin sudah dipelajari. Jadi nanti untuk mencari standar errornya itu adalah Sx bar sama dengan S per akar N. Kemudian kalau dia dua rata-rata, berarti untuk standar error adalah mu1 dikurangi mu2. Jadi S mu1 dikurangi mu2 sama dengan akar dari N1 dikurangi 1 dikalikan S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 S2 kuadrat per N1 tambah N2 dikurangi 2. Ya, itu rumusnya. Kemudian untuk mencari standar error pada satu proporsi, berarti theta gitu ya. Ingat ya, untuk theta itu statistiknya adalah P, ya kan? Pada sampel kan dia P. Berarti SP, SP sama dengan akar dari PQ dibagi N besar. Nah, ini untuk satu proporsi, untuk dua proporsi, berarti theta 1 dikurang theta 2, S P bar 1 dikurangin P bar 2 sama dengan akar dari P1 Q1 per N1 ditambah P2 Q2 per N2. Begitu ya untuk rumusnya. Nah, sekarang kita coba berlatih. Kan perhatikan. Saya ambil tulis dulu sebentar. Nah, coba ya. Dari rumus yang tadi kita coba hitung berapa untuk mencari standar error mean dan standar error proporsinya. Kita hitung ya. Dari 800 mahasiswa suatu universitas terpilih 25 mahasiswa sebagai sampel. Berarti N besarnya 800 ya. N kecilnya adalah 25 gitu kan. Kemudian S-nya diperoleh ya. S-nya diperoleh sebentar ini dirapiin dulu. Saya tulis dulu. Apa dari soal ini yang kita ketahui? Yang pertama adalah di sini diketahui. Oh, jelek sekali tulisan saya ya. Diketahui N besarnya 800 gitu ya. N kecilnya 25. Kemudian S-nya itu 4,08. Perhatikan yang diminta adalah standar error, rata-rata mean, dan proporsinya. Tadi kita sudah belajar tuh. Rumusnya tadi ada di belakang. Nah, standar error rata-rata populasi rumusnya yang mana pakainya? Pakai yang mana? Yang ini. Yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, boleh yang ini, boleh yang ini, nggak masalah. Ya, sama aja pengertiannya. Nah, dari situ, sebentar ini saya hapus. Oke, kita jawab yang pertama ya. Kita jawab yang pertama adalah standar. Yang pertama yang ini, standar error rata-rata min-nya nanti rumusnya adalah berarti kan S ya, X bar ya sama dengan S kecil dibagi akar N. Berarti S-nya adalah 4,08 dibagi akar dari 25. Akar 25 kan 5. Berarti 4,08 dibagi 5. Dapatnya adalah
0,1816. Nah, ini adalah standar error min. Error minnya. Oke. Kemudian yang kedua proporsi. Nah, kalau proporsi dia butuh yang namanya nilai proporsi ya. Kemarin kita sudah belajar namanya binomial, masih ingat kan? Itu kan juga hampir mirip ya. Kalau proporsi itu berarti bagaimana? Proporsi itu adalah kita lihat ya. Di sini 25 dari 800. Nah, yang proporsi itu begitu caranya, berarti 25 dari 800 begitu. Ya. 25 dari 800 berapa sih? Dicari 0,0313 ya. Kemudian kalau sudah tahu P biasanya ya, proporsi harus ada Q-nya. Q itu berarti kan 1 dikurangin P ya. Berarti kan 1 dikurangi 0,313 gitu. Ini dapatnya adalah 0,987. Nah, dari sini kita cari standar error dari populasinya, populasi proporsinya itu adalah akar dari, nah dia pasti ada P dan Q. Proporsi begitu ya. Dibagi akar, dibagi N. Dia dibagi sama populasi biasanya. Nah, jadi akar dari P-nya tuh ini ya 0,0313, Q-nya berarti 0,987 dibagi sama 800 ya. Nah, gitu. Dapatnya adalah 0,1234386. Nah, begitu ya. Ini adalah yang namanya standar error proporsi. Ya. Sudah? Nah, sudah, saya lanjutkan lagi presentasinya. Oke, sekarang kita masuk ke karakteristik estimator ya. Nah, sebelumnya kita kenal dulu apa sih pengertian estimator. Nah, estimator itu adalah penduga, yaitu fungsi dari nilai observasi data sampel dengan n elemen. Jadi misalnya rata-rata nilai statistik sejumlah mahasiswa itu adalah 7,35 misalnya. Nah, X bar ini yang disebut dengan penduga gitu. Ini penduganya gitu. Penduga dari rata-rata ke seluruh mahasiswa. Jadi kalau misalnya di kelas ini misalnya rata-ratanya X bar-nya simbolnya adalah X bar. Kenapa? Karena kalian adalah bagian dari bagian populasi. Kalian tuh sampel. Jadi pengen tahu nih berapa sih rata-rata ujian statistik? Oh, 7,35. Berarti kelas ini X bar-nya 7,35. Nah, ketika ada survei ya kampus misalnya mau akreditasi pengen tahu nih nilai dari ujian statistik seluruh mahasiswa IB Kosgoro misalnya di tahun ini. Oh, boleh dong kita ambil dari nilai kamu, kelas kamu gitu. Jadi X bar ini 7,35 ini disebut dengan penduga atau estimator bagi seluruh MIU-nya gitu. Nah, kita masuk ke karakteristik estimator yang baik. Nah, estimator yang baik itu ada 3 karakteristiknya. Karakteristik yang pertama adalah tak bias. Apa yang disebut dengan tak bias? Tak bias itu adalah jika dapat menghasilkan estimasi yang mengandung parameter yang diestimasikan. Nggak apa-apa, kalian tuh bukan orang statistik ya, nggak akan dalam sih, tapi harus tahu gitu. Nah, yang disebut tak bias itu seperti itu. Jadi dia harus menghasilkan estimasi yang mengandung parameter yang diestimasikan. Jadi kalau estimator itu dikatakan tak bias ya, jika nanti semua rata-rata harga yang mungkin itu akan sama dengan theta. Ya, udah sekedar tahu aja dulu ya, nggak usah panjang kali lebar, luas dong ya. Terus yang kedua adalah konsisten. Nah, konsisten estimator itu dikatakan konsisten jika sampel yang diambil berapapun besarnya pada rentang ya, itu nilainya tetap gitu. Rentangnya gitu tetap mengandung nilai parameter yang sedang diestimasi gitu. Misalkan estimator untuk theta itu dihitung berdasarkan sebuah sampel acak berukuran N. Jadi jika ukuran sampel N itu semakin besar, maka akan mendekati ukuran populasi itu menyebabkan yang namanya estimator itu konsisten. Nah, permasalahan itu kita tuh nggak mungkin untuk melakukan yang namanya sensus atau seluruh populasi kita hitung. Terlalu besar sekali effort yang kita lakukan. Nah, tetapi dengan sampel yang kecil itu harapannya bisa
bisa bisa dijadikan penduga yang baik gitu. Nah, salah satunya pun juga yang namanya sifat konsisten ini. Jadi dikatakan suatu estimator itu merupakan estimator yang baik jika dia itu mendekati ukuran populasi. Seperti itu dikatakan dengan konsisten. Kemudian efisien. Estimator dikatakan efisien jika rentang nilai estimasi yang kecil saja itu sudah cukup untuk mengandung nilai parameter. Nah, seperti saya katakan tadi, kelas ini aja bisa jadikan indikator dari karakter mahasiswa IB Kosgoro gitu. Jadi seperti itu yang dikatakan efisien. Gitu. Jadi kalau dia itu bisa efisien, itu adalah karakteristik estimator yang baik. Nah, kita masuk ke metode estimasi. Metode estimasi itu ada 2 ya. Yang pertama adalah estimasi tunggal dan yang kedua adalah estimasi interval. Nah, estimasi tunggal itu nggak banyak kita pelajarin ya, itu masih tatarannya masih mudah ya. Yang susah nanti ke estimasi interval karena rumusnya banyak banget ya, nanti akan dibedakan dengan yang namanya sampel besar dan sampel kecil. Nah, untuk estimasi tunggal ya, suatu estimasi tunggal itu adalah estimasi atau pendugaan yang hanya memuat satu nilai saja. Ini contohnya, misalnya rata-rata pengeluaran per hari dari satu keluarga adalah 100.000. Udah, berarti estimasinya adalah yang X bar itu merupakan 100.000. Kenapa? Karena X bar itu adalah estimasi dari mu. Gitu. Contoh lainnya, misalnya persentase banyaknya barang rusak yang diambil dari suatu box adalah 12%. Ingat, yang namanya 12% itu kan perbandingan. Berarti ini larinya adalah bukan X bar, berarti merupakan proporsi. Berarti P-nya itu adalah 12% yang merupakan estimator dari parameter populasi. Nah, sekarang kita masuk ke estimasi interval. Dibagi menjadi 2. Ada yang sampel besar, yang lebih besar dari sama dengan 30, dan sampel kecil yang kurang dari 30. Kita mulai dulu untuk estimasi sampai sampel yang besar, yang lebih besar sama dengan 30. Nah, untuk estimasi interval standar, kita mencari standar error ya. Standar error untuk rata-rata mu. Itu rumusnya adalah mu sama dengan X bar plus minus. Kenapa plus minus? Karena dia bentuknya interval. Jadi ada yang plus, ada yang minus gitu. Jadi dia berada dalam selang interval plus dan selang interval minus. Misalnya X itu plus minus 3. Berarti X itu lebih dari 3, tambah 3, dan X kurang dari 3. Misalnya X-nya itu 2. Berarti kalau ditambah 3 itu 5, dikurangin 3, berarti min 1. Berarti 2 itu antara min 1 sampai 5, seperti itu. Jadi bentuknya sudah interval, makanya bentuknya plus minus. Begitu. Kemudian estimasi interval perbedaan 2 rata-rata, mu1 dikurangi mu2, standar errornya adalah X1 bar dikurang X2 bar plus minus Z alfa per 2. Nah, kita sudah pakai namanya tabel Z. Kemarin kita sudah belajar loh ya, distribusi normal. Ya. Nah, nanti kita ulas lagi lebih dalam di distribusi normal. Jadi, di sini ketemu namanya nilai Z ya, Z alfa per 2 dikali sigma X1 1 bar dikurangi X2 bar. Nah, alfa itu adalah tingkat kesalahan. Ya, kalau 1 min alfa itu namanya tingkat keyakinan atau tingkat kepercayaan, tapi kalau alfa namanya tingkat kesalahan gitu. Nah, jadi saya ulangi lagi, rumusnya adalah mu1 dikurangi mu2 sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar plus minus Z alfa per 2 sigma X1 bar dikurangi X2 bar. Nah, untuk estimasi interval proporsi theta, ya, standar errornya adalah theta sama dengan P, ingat, karena dia diduga oleh statistiknya P. Jadi, P plus minus Z alfa per 2 akar dari P dikali Q, kalian sudah tahu tadi ya, P dan Q kayak gimana, per N. Kemudian, kalau dia perbedaan 2 proporsi, berarti theta 1 dikurangi theta 2. Theta 1 dikurangi theta 2 sama dengan P1 dikurangi P2 plus minus Z alfa per 2 dikali akar P1 dikalikan Q1 per N1 ditambah P2
dikalikan Q2 per N2. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tingkat keyakinan atau confidence interval. Nah, di sini kalian perhatikan kita nanti akan ada semacam, jadi gini, nanti kan rumus-rumus standar error tadi itu kan ada nilainya namanya Z, kayak tadi Z alfa per 2 gitu kan. Nah, kalau kalian belum tahu yang namanya nilai alfa, kalian akan kebingungan. Sekarang kita mulai ya. Let's say misalnya, oh sebentar, ini belum ini pulpennya. Misalnya nih di sini kita mau ambil semacam tingkat kesalahan yang namanya statistik, kan kalian tahu ya, namanya statistik kan berada ke apa namanya, dia menggunakan probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan, berarti kan ada yang namanya tercapai, ada yang namanya nggak tercapai kan kayak gitu. Tapi kan semakin mendekati 100% itu dikatakan tingkat keyakinannya semakin besar. Nah, sekarang saya coba dijelaskan di sini gitu. Jadi kalau di sini namanya tingkat keyakinan ya. Tingkat keyakinan itu besarnya adalah 1 dikurangi alfa. Nah, kalau ini namanya kesalahan atau sebutnya error gitu ya, kesalahan itu adalah alfa, kan begitu. Nah, berarti tingkat keyakinan atau confidence interval itu besarnya adalah 1 dikurangi alfa. Nah, misal kita ambil alfanya itu 5%. Jadi macam-macam ya, kalau penelitian yang pada umumnya biasanya mengambil 5%. Semakin besar alfa yang diambil, berarti kan tingkat kepercayaan akan semakin kecil, begitu. Tapi semakin kecil nilai alfa yang diambil, berarti tingkat kepercayaan semakin besar. Cuman masalahnya, kalau ini semakin kecil, sampel yang diambil harus lebih banyak, seperti itu. Kita pasti akan dihadapkan sama 2 dilema, gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini kita ingin membuat interval keyakinan 2 arah ya, di mana di situ alfa yang diambilkan 5%, berarti kan di sini harus kita bagi 2 nih, ya. Ini ada yang namanya errornya di kanan dan kiri ini, di ujung-ujungnya ini, gitu kan. Berarti kita ambil 2, berarti kan 5%-nya harus diparoh ya, diparoh menjadi 5/2, berarti 2,5%. Ya, ini juga diparoh menjadi 2, berarti 5% dibagi 2 kan, 2,5%. Nah, itu ya. Sedangkan yang di sini adalah yang disebut dengan tingkat kepercayaan atau interval konfidensi, gitu ya, atau tingkat kepercayaan, interval konfidensi IK atau tingkat kepercayaan aja deh biar sama. Ya. Tingkat kepercayaan atau tingkat keyakinan ini berarti kan 95% kalau dia alfanya 5%. Kalau misalnya nih diambil alfanya 10%, tingkat kesalahannya itu 10%. Artinya kalau begini saya gambarkan kurvanya, berarti kalau misalnya kita di sini di kiri dan kanan ujung-ujungnya ini adalah errornya atau tingkat kesalahannya, kita bagi 2 lah 10% ini ya. 10% ini kita bagi 2. Berarti kan 5%, di sini juga 5%. Nah, berarti ininya berarti 1 dikurangi 10%, 90%. Ya, dari sini ke sini, gitu kan. Gitu. Terus kemudian kalau misalnya saya kecilin lagi, misalnya 1%. Ada 1%. Nah, 1% kecil banget ya. Nah, iya. Ini berarti saya bagi 1 dibagi 2 kan berarti setengah, 0,5% kan. Nah, ini ya. Ini juga berarti 1 dibagi 2% gitu kan. Dapatnya 0,5%. Begitu aja. Nah, ini tingkat keyakinannya berarti 100 dikurangi 1%, 99%. Begitu. Nah, itu yang disebut dengan confidence interval. Nah, nantinya ya, setelah kalian sudah paham ini ya, jadi nanti kalau misalnya diketahui alfa sekian ya, biasanya interval konfidensi itu dua sisi ya, berarti kalian harus bagi 2. Nanti kalian kenal yang namanya tabel normal atau tabel Z ya. Saya masuk ke tabel Z. Nah, ini tabel Z gitu. Let's say misalnya tadi kamu ambil alfanya itu adalah 5% ya kan. Ya, 5% ya kan. Nah, berarti kamu kan
Di sini kan rumusnya tadi apa tuh? Rumusnya masih ingat kan ada Z alfa per 2 kan yang diambil misalnya kan? Alfa per 2 berarti harus diambil Z 5 dibagi 2%. Berarti Z 2,5%. 2,5% itu apa? Bukan zakat ya. 2,5% itu 0,0 berapa? 25 ya kan? Nah, gitu. 0,025 kan? 0,025 itu berapa? 0,025 kita cari nih. 0,025. Yuk kita cari. Nah, 0,025. Coba kita cari 0,025. Coba, ini tabelnya tabel separuh ya. Ini tabel separuh nih. Oke, ya. Ya sudah, kalau misalnya dia pakai tabel separuh, tidak apa-apa, pakai tabel separuh nih, pakai tabel separuh di sini, berarti 0,0525 sini, gitu kan? Nih, ini namanya adalah 0,025-nya di sini, gitu, atau 2,5%, gitu kan? Berarti dari sini ke sini kan bukan 100% lagi ya, ini kan berarti 50%, berarti 50% ya dikurangin sama 2,5%, gitu. Dapatnya adalah 47,5% ya, atau di sini kalau didesimalkan berapa? 0,475 gitu. Nah, dari sini kita cari ya yang hasilnya 0,475. Nah, kita cari yang mana hasilnya 0,475. Kita cari 0,475, 0,475 di dalam sini nih. Di dalam sini yang dapatnya 0,475. Mana sih? Kita cari ya, 0,475 nih. Kita cari di dalam sini yang nilainya 0,475. Nah, ini. Ya, ini nilainya. Tuh, ini 0,475. 0,475 tuh dapat dari mana nih? Dapat dari 1,9 ditarik, gitu kan? Ditarik sama atasnya berapa? Oh, 0,06 ya. Atau kalau kita gabungkan 1,96 begitu. Jadi ini nambahin gitu. Jadi dari baris ketemu kolom gitu. Ya. Seperti itu. Jadi nanti cara menghitungnya seperti itu. Jadi kita karena ini tabel yang saya kasih tabel separuh ya. Jadi luasannya separuh, nanti caranya seperti itu. Jadi kalian bagi dulu bagi 2 karena namanya interval konfidensi kan kanan kiri. Kemudian masukin ke sini. Nah, ini adalah yang namanya standar errornya. Kalau kalian sudah dapat standar errornya, otomatis kan kalian dapat tingkat kepercayaannya. Nah, tingkat kepercayaannya jangan 100%, karena ini kan dia separuh gitu, separuh dari luasan. Berarti 50% dikurangin 2,5%, dapatnya 47,5. Nah, 47,5 ini kalian cari di dalam sini. Ini namanya peluang yang 0,475 di mana? Berapa nilainya? 0,475 itu nilainya adalah 1,96. Seperti itu. Nanti diulang lagi nih videonya ya, biar kalian lebih paham lagi. Nah, ini beberapa, oh ini enggak. Nah, ini contoh yang kemarin ya. Nah, ini adalah tabel Z dari berbagai nilai. Nah, sebentar. Sudah itu. Sekarang kita coba berlatih. Ya. Soal pertama. Suatu survei dilakukan pada 200 orang bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap transparansi penata kelolaan dana oleh pemerintah. Dari hasil survei diperoleh rata-rata persepsi 62. Berarti rata-ratanya X bar-nya adalah 62. Ya. Standar deviasi berarti sigmanya adalah 5,6. Tingkat keyakinan berarti tingkat keyakinan 95%. Buatlah estimasi interval rata-rata persepsi. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Seperti biasa itu harus dicamkan selalu ya, diketahui. Di sini N-nya adalah 200. Oh, N-nya 200. Berarti dia untuk sampel besar karena dia lebih dari 30 ya. Berarti kita pakai rumus untuk sampel besar karena nanti ada N yang kecil, rumusnya agak sedikit berbeda gitu ya. Kemudian rata-rata persepsi berarti X bar-nya dapatnya 62. Kemudian standar deviasi ya, kita pakai yang sigma. Ya, sigmanya adalah 5,6. Ya. Di sini adalah tingkat keyakinannya adalah 95%. 95% berarti kita gambar dulu kurvanya ya. Karena dia dua sisi berarti di sini ya. Kita bagi 2 dulu. Kalau tingkat kepercayaannya 95%, berarti kan alfanya, nah perhatikan,
Jadi tingkat kepercayaan itu kan rumusnya adalah 1 dikurangi alfa, ya kan? Kalau dia 95%, berarti alfanya adalah 5%, ya kan? Karena dia itu daerahnya dibagi 2, berarti ini harus diparoh, jadinya di 2,5%. Nah, ini 2,5%. Nah, gitu ya. Nah, sudah. Nah, dari sini kita cari estimasi rata-ratanya. Estimasi rata-ratanya rumusnya adalah mu sama dengan ya X bar. Tadi lihat ya di rumus sana tadi. Plus minus Z alfa per 2. Kita belum ketemu Z alfa per 2-nya. Nanti kita cari. Sigma per akar N. Begitu. X bar-nya adalah 62 ditambah. Nah, sekarang kita cari Z alfa per 2 di sini. Z alfa per 2 tadi berarti ya, karena kita punya tabelnya tadi nih, yang tadi nih. Tabel yang tadi kan tabel yang sebelumnya nih. Saya gambar. Ini sudah kita cari kok yang ini. Jadi nggak usah kembali ke tabel ya. Kita sudah dapat nih. Dapatnya tadi berapa Z alfa per 2-nya? 1,69 tadi kan. Nah, dapatnya 1,69. Sorry, 1,96. 1,96 ya. Berarti ini 1,96 dikali sigmanya adalah 5,6 dibagi akar N. Akar N-nya adalah 200. Yang lupa di plus minus ya. Dihitung-hitung-hitung, didapatnya adalah 62 plus minus 0,776. Begitu ya. Jadi kalau bisa dibilang berarti kan di sini 62 dikurang 0,776 itu sekitar berapa? 61 bla 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 bla, lebih kurang daripada 62, lebih kurang lagi dari 62,776. Nah, seperti itu ya. Jadi interval rata-rata persepsinya antara ini sampai sini gitu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya apakah kalau rata-rata persepsinya 50 misalnya, kita misalnya 50 apakah masuk ke selang interval ini? Tidak gitu. Jadi yang di sini yang masuk dalam selang interval berarti dari 61, bla 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 lebih kecil daripada x mu-nya ya, ini mu. Nah, lebih kecil daripada 62,776. Begitu ya. Itu soal pertama. Sekarang soal kedua. Nah, suatu eksperimen yang mencoba 2 metode pembelajaran yaitu metode drill dan inquiry pada 2 kelompok yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Setelah 3 bulan pembelajaran, kedua metode tersebut diberikan tes kemampuan pemecahan masalah. Kelompok 1 jumlah pesertanya 50, mendapatkan rata-rata 62,5. Standar deviasinya 1,84. Sedangkan kelompok 2 jumlah pesertanya 38, rata-ratanya adalah 76,8 dan standar deviasinya adalah 1,65. Disuruh mencari. Nah, sekarang tingkat keyakinannya sudah berbeda. Tadi tingkat keyakinannya 95%, sekarang 99%. Berarti kita cari ini nanti. Lakukan estimasi interval perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah kedua kelompok tersebut. Perhatikan, ini berarti kita ambil rumus yang untuk perbedaan 2 rata-rata. Yang mu1 dikurang mu2 yang tadi. Gitu. Nah, sekarang kita coba kerjakan ya. Kita kerjakan di mana nih? Mau banget sih. Terus dulu ya diketahuinya. Nah, kita terus diketahui di sini. Mana ya? Di sini aja deh, biar hemat. Jadi dari sini kita ketahui berarti N ada dua kelompok kan, kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, gitu. Di sini berarti N-nya kelompok satunya ada 50 ya. Ini N1. Terus kemudian X1 barnya itu berarti 65,2 kan. Standar deviasinya itu begini. Nah, itu 1,84 ya. Nah, kemudian di sini ada N2, N2-nya 38. X bar 2-nya adalah 76,8 dan standar deviasi 2-nya itu adalah 1,65. Nah, di sini disuruh mencari tingkat keyakinannya itu 99%. Kita hitung dulu ya, kita gambar dulu 99% di sini. Itu berapa sih Z-nya kan gitu.
Ini harus dibagi 2, ini harus dibagi 2. Di sininya 99 ya, gitu kan. Kalau sini 99 berarti di sini 100 dikurang 99 berarti kan 1%. 1% bagi 2 berapa? Nah, ya udah 1/2 berarti 0,5%. Di sini 0,5%. Nah, sebenarnya ya yang kamu cari itu sebenarnya yang ini nih. Nah, karena apa? Tabel kita itu adalah tabel separuh ya. Berarti kita cari ini berapa? Berarti ini 50% dikurangi 0,5. 50% dikurangi 0,5 adalah 49,5%. Nah, kita cari yang 49,5% atau kalau kita jadikan desimal 0,495 ya. Nah, kita cari 0,495. Kita geret ke tabel. Kita ke tabel. Tabel dulu. Nah, 0,495. 0,495. Kita cari 0,495. Mana 0,495? Kita cari 0,495. 0,495. Nah, ini 0,495 nih. Coba lihat di dalam sini. Jadi kamu nyarinya di dalam sini ya. Beda kayak kemarin. Kemarin kamu lihatnya di sini yang di luar. Kalau ini jawabannya ada di dalam kotak ini. Kita cari yang 0,495 nih. Ini sudah mendekati nih saya jalani. 0,495. Nah, ini. Nih. Kenapa? Karena sebelahnya sudah 0,4951. 0,495 ini kalau dibagi 0,495. Berarti Z-nya, Z alfa per 2-nya dapatnya berapa? Nih, 2,5, nih 2,5, ini 0,07. Kalau kita satuin adalah 2,57. Begitu ya. Nah, sekarang kita balik dulu ke hitungan tadi. Ya, kesinilah. Nah, ini ya. Jadi, saya ulangi lagi, saya tulis. Jadi, Z alfa per 2-nya itu adalah 2,57 begitu ya. Nah, sehingga dari situ kita bisa buat tadi rumusnya apa? -1 dikurangi -2 sama dengan ya kan X1 dikurangi X2. Perhatikan ini harus dalam harga mutlak gitu kan. Dia harus positif. Itu plus minus ya. Z alfa per 2 ya kan. Sigma di sini ada X1 dikurangi X2. Nah, permasalahan lagi yang kedua adalah gimana sih cara mencari ini? Nah, ini. Nah, cara mencari ini kita cari ya. Sigma X1 dikurangi X2. Ini ada rumusnya akar dari ini rumusnya ini. Sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2 gitu. Sama dengan akar dari sigma, kita sudah tahu nih sigma kuadrat nih, ini kita kuadratkan 1,84 dikuadratkan dibagi N1-nya adalah 50 ya, ditambah 1,65 dikuadratkan dibagi N-nya 38. Dihitung dapatnya adalah 0,3733 begitu ya. Sehingga dari sini di akar harga mutlak dari 65,2 kurangi 76,8. Nah, ini kan negatif, tapi harga mutlaknya jadi positif ya. Dikali di sini hasilnya 2,57 dikalikan 0,3733 ya. Dapat Dapat hasilnya adalah 11,6 plus minus 0,959. Nah, ini adalah interval untuk tingkat keyakinan 99% pada interval perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah kedua kali tersebut. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Insya Allah nanti selesai 11.30 lah. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita ada lagi. Ya, nah sekarang proporsi nih. Jadi
Suatu sampel random sebanyak 250 butir telur. Berarti di sini diketahui N-nya adalah 250 butir, ya kan? Terus kemudian diteliti ternyata 20 butir rusak. Berarti sini proporsinya yang rusak itu adalah 20 dari seluruhnya, 250 kan gitu. Dapatnya 0,08 ya. Artinya kalau misalnya P-nya dapatnya 0,08, berarti Q-nya adalah 1 dikurangi 0,08 gitu kan. Jadi dapatnya adalah 0,92 begitu. Nah, sekarang kita mencari estimasi interval untuk proporsi. Rumusnya apa? Theta sama dengan tadi apa? P plus minus Z alfa per 2 ya dikali di apa? PQ gitu kan? Per N. Nah, dari sini kita untuk P-nya kan sudah dapat, sudah ada, ya kan? P dan Q sudah ada, N sudah ada. Yang belum ada apa? Nih. Nah, Z alfa per 2. Ya, kita belum ada Z alfa per 2. Nah, kita cari ya Z alfa per 2. Di sini tingkat keyakinannya adalah 95%. Oh, nggak masalah, 95%. Yang tadi lagi ya. Gambarnya mirip. Berarti ini kita tulis dulu ini 95%. Berarti kan ini 2,5% gitu ya. Nah, karena tabelnya ada separuh, ya kan? Berarti yang ini adalah 47,5%. Kita cari-cari deh, apa yang hasilnya 47,5%, berarti Z alfa per 2-nya dapat tadi 1,96, ya kan? Yang 95 kan sudah tahu 1,96. Dihafal aja deh, ini mah memang sering nih, pasti keluar. Jadi kalau untuk 5% Z alfa per 2-nya 1,96 gitu ya. Nah, yang ini aku hitung di luar aja. Ya, kita hitung di luar. Jadi akar dari P-nya adalah 0,08, Q-nya adalah 0,92 dibagi N-nya 250, ya kan? Hitung, dapatnya adalah 0,0172 gitu kan. Udah, dapat deh. P-nya adalah 0,08 plus minus 1,96 dikali ini 0,0172. Dapat ya 0,08 plus minus dikalikan 0,037337 ya. Ya, begitu. Selesai ya. Kemudian apa lagi nih? Ini oh ya, ini perlu dijelaskan di sini. Ini adalah oke, ada lagi, satu lagi. Ya, oke. Nih, jadi dikasih contoh untuk semua versi ya. Tadi kan 1 rata-rata, 2 rata-rata gitu. Udah ada proporsi. Nah, sekarang 2 rata-rata. Nah, ini 2 rata-rata nih, ya. Ini 2 rata-rata. Dua proporsi. 2 proporsi yang P1 dikurang P2 ya. Jadi di sini diketahui suatu lembaga melakukan survei di wilayah 1 dan 2 untuk mempelajari apakah terdapat perbedaan presentasi penduduk yang setuju dengan diberlakukan kebijakan pilkada secara langsung. Untuk keperluan tersebut telah diambil sampel acak masing-masing sebanyak 180 orang di kedua wilayah tersebut untuk diwawancarai. Dari wilayah 1 terdapat 90 orang setuju, wilayah 2 terdapat 85 orang setuju. Disuruh membuat interval perbedaan proporsi penduduk yang setuju terhadap kebijakan pilkada dengan tingkat keyakinan 90%. Nanti kita cari 90% itu berapa sih? Ya. Jadi di sini apa yang kita ketahui karena dia proporsi, kita cari jadi kita bagi 2 aja di sini. Karena kita butuh space-nya ya. Berarti ini yang pertama, ya kan? Ini yang kedua. Yang pertama berarti ada proporsi yang pertama, berarti yang setuju yang pertama 90 orang kan? Berarti 90 dibagi 180, ya kan? Ini setengah kan, berarti 0,5 gitu kan. Berarti kan Q-nya dia kan juga 0,5 kan, gitu. Nah, terus kemudian di wilayah 2 itu P-nya itu ada 85 dibagi 180 ya. Dapatnya adalah 0,47.
Berarti kalau situ Q-nya berarti 1 dikurangi 0,7 adalah 0,53 gitu ya. Nah, sudah begitu ya, yang kita lakukan adalah kita kurangin P1 dikurangin P2, kemudian kita harga mutlakan. Terus positif ya. Berarti 0,5 dikurangi 0,47. Kebetulan sudah positif nih. Dapatnya adalah 0,03 ya. Oke. Nah, habis itu langkah selanjutnya ya, kita cari nih Z alfa per 2 untuk 90%. Ya, kita hitung di mana ya, di sini. Sini deh. Aduh, miring. Oke, ini miring, kita lurusin aja. Oke, ini kemudian kita, nah, itu kita dua arah kan, set, gitu kan. Nah, ini 90%, berarti kan kalau 90%, ya, berarti kan sisanya 10%, dibagi 2 berarti kan 5% ya kan? Nah, 5%. Nah, kemudian karena tabel kita tabel separuh, kita belah ya. Di sini 5%, berarti di sininya berapa persen? 45%. 45% itu berapa? 0,45. Nah, 0,450. 0,450 Anda cari ya. Anda cari di tabel. Kita cari ke tabel, ke atas. Kita cari di atas tabelnya. 0,450. Kita cari 0,450. 0,450 itu berapa? Ya. Coba kita cari 0,450. Nah, ini kita cari nih. Ini berapa nih? 0,450. 0,450. Nah, ini 0,4505 gitu ya. Ini 0,4495. Anda mau pakai yang mana? Terserah, mau 1,64 boleh, 1,65 boleh. 1,64 boleh, 1,65. Saya coba 1,65 lah. Lebih dikit, nggak apa-apa. Ya, ini nggak apa-apa sih, beda-beda dikit, nggak apa-apa. Cincai ya. Jadi, Z alfa per 2-nya berapa jadinya? Z alfa per 2-nya dapatnya adalah ini, 1,65. Nah, gitu ya. Selesai. Kita balik lagi ke tempat tadi. Nah, ini. Tadi mana sih? Nah, ini. Nah, berarti dari situ kita cari nih, kita cari untuk jadi kita cari penduga proporsinya theta 1 yang rapi ya. Theta 1 dikurangi theta 2 sama dengan harga mutlak dari P1 dikurangi P2 ya kan, plus minus Z alfa per 2 nih, selalu Z alfa per 2 akar dari P1 Q1 per N1 ditambah kayak tadi kan hampir-hampir mirip ya. Nah, gitu. Hampir-hampir mirip kayak tadi, tapi dia ketambahan Q2 sama data kedua kan gitu. Nah, kita tahu ini hasilnya adalah 0,03 plus minus tadi berapa? 1,65 ya. Ya kan? Ini cari dulu nih harusnya. Ini cari. Ya, kita cari di sini deh. Akar dari P1 tuh 0,5, Q-nya adalah 0,5 dibagi N-nya 180 ya. N1-nya ada berapa? Oh, N1-nya ada nih 9. Ini 180 ya, benar 180 ya kan. Ditambah ini panjang set 0,47 kali 0,53 kali 180 begitu ya. Sama dengan akar dari 0,00273 gitu ya. Hasilnya adalah 0,0526 gitu ya. Nah, ini dalamnya masukin 0,526. Selesai sama dengan 0,03 plus minus 0,0869 ya. Gitu. Udah dapat yang ini, selesai. Nah, terus kemudian dilanjutkan lagi. Tadi kita bicara untuk sampel besar ya.
Sekarang kita bicara untuk sampel kecil. Nah, untuk sampel kecil itu sebenarnya rumusnya sama seperti tadi, tetapi dia tidak pakai lagi yang namanya tabel Z, dia pakai namanya tabel T namanya. Ya, cara pencariannya sama persis, tapi tabelnya doang yang membedakan. Nah, untuk standar error rata-rata mu untuk data kecil ya, rumusnya adalah mu sama dengan x bar plus minus tabel T alfa per 2 dikali sigma per akar n. Untuk mu 1 dikurangi mu 2, rumusnya ada x1 dikurangi x2 bar minus T alfa per 2 dikali S1 dikurangi X2. Untuk estimasi proporsi, jadi theta sama dengan P plus minus T alfa per 2 akar dari P dikali Q per N. Kemudian untuk theta 1 dikurangi theta 2 sama dengan P1 dikurangi P2 plus minus T alfa per 2 akar dari P1 Q1 per N1 ditambah P2 Q2 per N2. Begitu ya. Ini tabel T-nya. Langsung aja. Contoh soal. 6 orang pimpinan partai politik dipilih secara acak, kemudian diukur sikapnya tentang kenaikan BBM. Skor sikap disajikan sebagai berikut. Ini adalah datanya kecil, ada cuma 6, ya kan? Nah, dari sini kita ketahui jumlahnya ini berapa sih? Jumlahnya ini sebenarnya lebih ribet yang jumlahnya kecil ya. Karena kita harus ngitung 443 gitu kan. Nah, kemudian nggak usah deh. Kita cari aja deh sini. Cari dulu yang pertama adalah X bar-nya. X bar-nya berapa sih? 73,83 gitu ya. Nah, dari situ ya kita cari S. Kita sudah tahu kan rumus S kemarin? Nah, coba kamu cari S-nya. Nanti kamu hitung ya. S-nya itu adalah 7,627. Sebenarnya ya, antara sampel besar sama sampel kecil lebih ribet sampel kecil. Karena sampel kecil itu kita harus ngerajang gitu loh, ngerajang bumbu gitu, detail, preteli sedikit-sedikit gitu. Biasa soal seperti itu. Nah, jadi kita harus cari sendiri. Kemarin sudah dikasih tahu nih caranya untuk mencari X bar dan S-nya dari data tersebut ya. Nah, selanjutnya dari sini kita nanti seperti tadi gitu ya. Jadi mu sama dengan rumusnya apa tadi? X bar plus minus T ya alfa per 2 dikali S akar N. Nah, ya kan? Nah, tinggal T-nya aja. Nih, masalahnya di situ. Sama kayak tadi, T-nya ya. Posisi ya. Ini berarti kalau 95% di sini ini berarti 2,5%. Sekarang kita cari di sini nah ini. Nah, kita cari ya, kita cari T yang 29 apa namanya untuk tingkat keyakinan 95%. Kita cari nih, coba. T coba kita cari ya. Oke. Nah, kalau T itu kalau T itu caranya nah, kita cari di sini N-nya berapa gitu. Nah, di sini dia kan karena 5% kan, 5% itu berarti di sini nih. Nah, 5% kemudian N-nya berapa sih tadi? N-nya 6 kan? Enggak, 5% itu 0,05. Nah, nih. Nah, sorry, jadi gini, agak berbeda ternyata. Agak berbeda. Bukan seperti yang tadi. Dihapus dulu. Nggak perlu begini, ya, nggak perlu begini. Ya, tadi kan alfanya itu berarti kan kalau TK-nya tingkat keyakinannya 95%, alfanya kan 5%. Ya, N-nya adalah 6. Jadi Anda mencarinya T-nya adalah N, alfa gitu ya. Nah, berarti T, N-nya berapa? N-nya itu 6,5%. 5% which is itu berapa sih? 0,05 nih, 0,05 nih. Tuh. Tadi di sini 6 tuh, sini. Set gitu. Nah, ini nih ya. Tuh. Ya. Oh, sorry, harusnya N-1. Maaf. N-nya N-1, maaf.
N-1 guys, ya. Di sini 5 ya. Ini nih, nah nih, hapus. Wes, kok nggak bisa hapus ya? Oke. Yang 5 nih. Set, ini dia hasilnya. Berarti T-nya dapatnya adalah 2,57. 1, selesai. Jadi X-barnya taunya kan 73,83. Ditambah plus minus T-nya adalah 2,571. S-nya adalah 7,627. Dibagi akar N-nya akar 6. Selesai. Dapatnya adalah 73,83 plus minus 8,002 gitu. Satu lagi deh terakhir. Sayang udah dibikin. Nah, sudah. Nah, sekarang kalau ini bentuknya, ini adalah 2 rata-rata ya. 2 rata-rata berarti di sini kamu perhatikan di sini N-nya pria itu ada N-nya ada 8. Wanita itu ada 10, begitu kan? Berarti dari sini kamu harus cari dulu, di sini kamu cari dulu X-barnya berapa. X-barnya dari pria itu adalah X-bar pria, kita cari dulu ya, X-bar prianya itu adalah 79,75 ya. X-bar wanitanya berarti itu adalah 65 X-bar wanitanya. Nah, kemudian kamu cari S-nya. Itulah yang ribetnya kalau data kecil ya. Kita ngitung S-nya berarti di sini S-nya adalah S kuadrat di sini. S kuadratnya adalah di sini 32,79. Di sini S kuadratnya ini adalah dicari 87,33 nih. Kamu cari sendiri gitu. Nah, dari sini kita cari dulu nih ya. Kita rumusnya apa sih? Rumusnya kemarin tadi apa tuh? μ1 dikurangi μ2 sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 kan gitu. Gitu kan? Plus minus T ya alfa per 2 dalam kurung S X tulisnya jelek. Iya. S ya S dalam kurung X1 dikurangi X2. Nah, permasalahannya adalah masih banyak. Kita belum tahu T. Kalau T tadi sudah dicari ya, T-nya sudah dapat tadi tuh sama seperti tadi 95% juga. Yang kita belum tahu tuh ini. Ini kita hitung dulu ya. S X1 kurang X2, ini rumusnya pakai yang ini nih. Akar dari tuh. Nah, pakai yang ini nih. N1 dikurangi 1 kuadrat. S1 kuadrat, nih rumusnya ini. Kemudian N2 dikurangi 1. S2 kuadrat dibagi N1 tambah N2 dikurangi 1. Nah, akar dari N1-nya itu ada prianya 8, kurangin 1, 7. Ya. S1 kuadratnya adalah 32,79 ditambah wanitanya berarti kan 10 kurangi 1, 9 ya. S2-nya adalah 87,33 ya. Bagi N1-nya 8 ditambah 10 kurangin 1. Kemudian diakarin. Nah, dapatnya adalah 7,967. Dah. Nah, dari sini kita dapatkan X1 dikurang X1 bar dikurang X2 bar adalah berarti 79,75 dikurang 65 ya. Dapatnya adalah 14,75 gitu ya. Plus minus. Nah, T-nya tadi berapa T-nya? Tadi kita sudah hitung ya. T tadi 5% kan ya? Iya, 5% T-nya. T-nya 5% tadi. Jadi didapatkan T-nya adalah 2,57. Ya. Ya, 2,57 dikali 7,967. Dari hitung-hitung dapatnya 14,75 plus minus 16,89. Oke, selesai.
Sudahlah. Ada lagi ya. Ini buat latihan aja ya, yang ini yang proporsi, ini juga proporsi 2, selesai. Coba kalian kerjakan, ini buat latihan. Nah, jadi akan coba kalian cari nih ya, buat latihan. Nah, ini tadi sudah saya ajarkan, coba untuk cari. Selanjutnya adalah untuk mencari proporsi. Satu proporsi, gimana cara mencarinya? Ya, kalau dia sampelnya kecil, lebih mudah kalau proporsi loh, karena nggak suruh mencari rata-rata. Ini juga proporsi untuk 2 proporsi. Ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk perkuliahan hari ini. Ya, terima kasih atas atensinya. Selalu sehat buat kalian ya. Nanti saya cek ya itunya, kerjaan kalian ya. Sabar aja, nanti saya kasih tahu nilainya. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.